Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Ya, adik-adik, pertama-tama Ibu akan mengecek pikiran kalian. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Yang bola Putri Nadia Tanino. Kenapa tidak hadir? Tidak ada. Dari siapa? Tidak baik. Jadi adanya masih semangat belajar? Masih. Ya, adik-adik, supaya terang lebih semangat lagi dalam belajar, jadi Ibu akan memberikan kalian ice breaking. Nah, ice breakingnya itu kalau misalkan di jam pagi kalian tepung 1, siang kalian tepung 2, sore kalian tepung 3, malam kalian tidak tepung. Ya, jadi yang salah silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mulai ya. Pagi, sore, siang. Oke, maju ke depan. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya Ibu telah menjelaskan kepada kalian tentang pengertian sabar, pengertian optimis, serta contoh-contoh dari sabar dan juga optimis. Nah, sekarang coba kita ingat kembali. Ada yang masih ingat apa itu sabar? Angkat tangan. Ya, silakan ya. Sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dengan tenang dan tidak mudah marah atau putus asa saat menghadapi hal. Ya, betul. Nah, adik-adik, jadi sabar itu adalah menahan diri, menahan emosi setiap tenang dalam menghadapi kejadian, masalah, kesulitan dalam kehidupan. Nah, adik-adik, setiap manusia itu pasti akan mengalami kesulitan, merasa marah, merasa kecewa. Nah, akan tetapi kita seorang muslim kita harus tetap bersabar dan juga melaksanakan salat. Kita tidak boleh berputus asa dan tidak boleh menyerah. Nah, tadi pada hari ini kita akan belajar mengenai ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sabar dan juga optimis, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, kalian ketika menghadapi masalah, apa yang kalian lakukan? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ketika kalian menghadapi masalah, apa yang akan kalian perbuat? Apakah kalian bersabar atau apakah kalian mengalah? Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita harus bersabar. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Nah, sebelum itu Ibu akan membacakan, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Tujuan pembelajarannya agar kalian mampu membaca dan juga memahami arti dan isi kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam sabar. Adik-adik, sabar itu dia terbagi menjadi 3 macam.
Nah, sabar dalam ketaatan kepada Allah itu seperti apa? Seperti kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita menjalankan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Jadi walaupun kita sibuk, walaupun kita capek, kita harus tetap menjalankan perintah Allah. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti salat 5 waktu, salat 4 waktu, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Nah, ada yang kedua itu sabar dalam menjauhi maksiat. Nah, sabar dalam menjauhi maksiat yang artinya kita menahan diri untuk menjauhi hal-hal yang Allah larang. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kita menahan diri supaya kita tidak menyontek, kita menahan diri supaya tidak menyakiti teman, kita menahan lisan kita untuk tidak berkata kasar kepada orang lain, kita menahan tangan kita untuk tidak mencuri. Nah, yang terakhir itu ada sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Nah, ibu mau tanya, kalian ketika diberikan sakit oleh Allah, kalian bersabar atau marah? Sabar ya. Jadi adik-adik, ketika kita diberikan musibah sakit oleh Allah, maka kita harus bersabar. Kenapa? Karena Allah itu memberikan rasa sakit kepada kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita, dan Allah itu akan memberikan pahala kepada kita ketika kita bersabar. Nah, adik-adik, supaya kalian lebih memahami lagi contoh-contoh tentang sabar, Ibu akan menampilkan satu video tentang sabar. Ibu diperkenalkan ya. Dari video tadi, pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Kalian bisa menjawab angkat tangan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tentang sabar tadi? Kalian bisa menjawab? Ya, jadi mungkin kalian masih malu-malu menjawab, masih takut-takut menjawab. Jadi ibu akan menjelaskan video tadi. Dan video tadi itu pembelajarannya adalah kita harus sabar, kita harus menahan emosi ketika kita menghadapi masalah ataupun kita mendapat perlakuan buruk dari orang lain. Nah, ya, jadi ketika kita menghadapi masalah, maka kita harus bersabar. Kita tidak boleh membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang sama, dengan kemarahan, tetapi kita harus membalasnya dengan sebuah kebaikan. Karena Allah sudah menyampaikan bahwasanya Allah itu akan memberikan hadiah berupa apa tadi? Berupa syurga. Jadi kalau orang bersabar itu, dia akan mendapatkan hadiah berupa syurga. Jadi kalian mau surga? Ya. Kalau mau surga berarti harus apa? Jadi harus bersabar. Nah, jadi selanjutnya ibu akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 1-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ibu akan membacakan sekali lagi. Setelah itu kalian mengikuti bacaan dari ibu ya.
Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu sta'inu bis sabri was salat. Amanu sta'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Oke, sekali lagi ya adik-adik. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu sta'inu bis sabri was salat. Amanu sta'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Nah, jadi coba sekarang kita bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Nah, jadi sekarang Ibu akan menunjuk satu orang dari kalian untuk membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 beserta artinya. Silakan Gigi bacakan Quran Surah Al-Baqarah. Seorang muslim diperintahkan atau dianjurkan untuk menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita dalam masalah, saat kita dalam musibah, seorang muslim diperintahkan atau dianjurkan untuk menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita dalam masalah, saat kita dalam musibah, saat kita dalam ujian, kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Nah, bagaimana cara terbaik untuk meminta pertolongan kepada Allah? Jadi
Nah, bagaimana? Karena kita harus marah atau mengeluh atas kesalahan yang baik, mau marah atau mengeluh ketika melakukan hal yang kurang baik. Makanya kita harus bersabar dan kita harus salah supaya kita bisa berdoa meminta kepada Allah agar diberikan hasil yang baik. Allah akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi ini kelompok satu, kelompok bertempat duduk, kelompok satu, kelompok dua, dan terakhir kelompok tiga. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bermain games susun potongan ayat dan arti dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Jadi di sini punya potongan ayat dan artinya masih ada dan juga kertasnya masih kosong. Nah, jadi tugasnya kalian itu silakan kalian susun potongan ayat di kertas sampai sini yang kosong. Nah, terus aturan mainnya kalian tidak bisa ribut. Yang pertama, kalian tidak bisa ribut. Yang kedua, kalian tidak bisa mengganggu kelompok lain. Terus kalian harus cepat dan harus tepat. Nanti untuk kelompok yang tercepat dalam menyusun potongan ayat, maka dia akan jadi pemenang. Ya, ini bisa paham? Jadi setelah kelompok, anggota kelompok itu harus aktif dalam bekerja. Dalam menyusun. Oke, hitung dari 1, 2, 3. Bukan selalu 3 menit. Jadi yang paling lengkap jawabannya dan yang paling cepat menjawab satu tepuk hebat. Yang kedua
sudah lagi menjadi jadi jadi sampai bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tadi, ada yang bisa memberikan kesimpulan. Ya, jadi adik-adik kesimpulannya dari apa yang sudah kita pelajari hari ini yaitu dalam proses Al-Baqarah ayat 153 kita diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga sabar. Sabar itu yang akan membuatkan kita kita menghadapi salah, kemudian cobaan dalam hidup. Dan sholat itu akan menyenangkan hati kita karena Allah karena sesungguhnya Allah mengatakan bersama orang-orang yang bersabar. Jadi menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Sebelum pembelajaran ini, jadi Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tugasnya itu silahkan menghafal Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 beserta artinya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ya, adik-adik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, selamat pembelajaran. Untuk pembelajaran kita hari ini dengan melakukan